Penyelesaian konflik melalui komedi pada film Cek Toko Sebelah karya Ernest Prakasa. Baik, sebelumnya ini adalah latar belakang saya. Yang pertama di sini, film merupakan salah satu media penyampaian pesannya berasal dari audio dan visual. Unsur tersebut yang menjadi daya pikat untuk penonton tertarik menonton film tersebut. Kemudian Ernest Prakasa adalah seorang komika yang menggeluti di bidang stand up komedi yang mengambil peran sebagai sutradara sekaligus pemain film. Ada beberapa judul film yang disutradarai oleh Ernest Prakasa. Dari berbagai film tersebut, saya mengambil film Cek Toko Sebelah. Cek Toko Sebelah ini sudah banyak mendapatkan penghargaan dibandingkan dengan film-film lain. Kemudian terdapat banyak konflik yang harus berujung pada penyelesaian masalah. Ada penyelesaian secara positif, ada penyelesaian yang secara negatif, dan penyelesaian tersebut ada juga yang berakhir dengan komedi. Kemudian rumusan masalah saya di sini yang pertama, apa saja konflik yang terdapat pada film Cek Toko Sebelah karya Ernest Prakasa? Yang kedua, apa saja penyelesaian konflik dengan cara komedi dalam film Cek Toko Sebelah karya Ernest Prakasa? Kemudian ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama, mendeskripsikan konflik yang terdapat dalam film Cek Toko Sebelah karya Ernest Prakasa. Kedua, mendeskripsikan penyelesaian konflik dengan cara komedi dalam film Cek Toko Sebelah karya Ernest Prakasa. Kemudian ada manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis, manfaat praktis, manfaat edukatif. Lalu definisi operasional. Yang pertama ada model penyelesaian konflik adalah jalan akhir atau keputusan dari sebuah permasalahan yang terjadi. Kemudian komedi merupakan sebuah lawakan yang tujuannya menghibur dan mengajak orang lain yang mendengar atau menyaksikan lawakan tersebut untuk tertawa. Yang ketiga, film Cek Toko Sebelah adalah film Indonesia yang bertema komedi dan lebih menonjolkan unsur kelucuan pada film tersebut. Sutradara dari film ini adalah Ernest Prakasa, yaitu sebagai pemain di film tersebut, dan diproduksi oleh Starvision Plus yang dirilis pada 28 Desember 2016. Kemudian kajian teori saya di sini ada 4. Yang pertama ada sosiologi sastra, film komedi, dan konflik. Kemudian metodologi penelitian. Yang pertama, jenis penelitian ini adalah kualitatif, yaitu kegiatan penyediaan data yang berlangsung secara simultan dengan kegiatan analisis data. Kemudian ada yang kedua, tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian saya ini adalah tidak terikat oleh tempat, waktu, dan suatu lembaga tertentu. Objek penelitian ini adalah film Cek Toko Sebelah yang berdurasi 1 jam 38 menit. Kemudian waktu penelitian saya ini berlangsung selama 5 bulan, yaitu dimulai pada bulan Oktober 2021 hingga Maret 2022. Data dan sumber data. Data penelitian ini adalah tuturan yang mengandung konflik penyelesaian yang menggunakan unsur komedi pada film Cek Toko Sebelah. Sumber data saya adalah film yang berjudul Cek Toko Sebelah karya Ernest Prakasa. Kemudian yang keempat, metode pengumpulan data. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pengunduhan, simak, catat, dan menganalisis. Kemudian yang kelima, instrumen penelitian. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri mengumpulkan data dengan cara mengunduh film Cek Toko Sebelah, menonton, dan mencatat dari video tersebut apa yang termasuk konflik yang terdapat pada film tersebut. Kemudian teknik analisis data yang pertama di sini mengklasifikasikan ini artinya mengelompokkan data-data dan informasi yang didapatkan penulis. Yang kedua, mengidentifikasi. Tahap mengidentifikasi ini adalah menetapkan data informasi yang didapat oleh penulis saat menonton atau mengamati film. Kemudian yang ketiga, mendeskripsikan dan memaparkan data dengan
saja yang didapat penulis dari hasil penelitian tersebut. Kemudian yang keempat adalah membahas. Setelah dideskripsikan, penulis membahas dan menguraikan data-data tersebut. Yang terakhir adalah menyimpulkan. Penyimpulan laporan untuk penelitian konflik melalui komedi pada film Cek Toko Sebelah. Kemudian yang ketujuh, keabsahan data. Keabsahan data adalah suatu kegiatan yang dilakukan peneliti untuk menguji keakuratan atau ketepatan suatu penelitian dengan merujuk pada konsep tertentu dengan mencocokkan kesesuaian antara temuan dan teori data. Kemudian yang kedelapan di sini ada prosedur penelitian. Prosedur penelitian ini yang pertama ada analisis diawali oleh asumsi bahwa peneliti selalu bermula dari pertanyaan yang berkaitan dengan gejala yang muncul. Kemudian yang kedua di sini peneliti memanfaatkan konsep pemahaman terhadap penggunaan bahasa secara mendalam dengan mengungkapkan dan menguraikan gejala tuturan. Yang ketiga, data yang dianalisis berasal dari film Cek Toko Sebelah dengan cara mengamati tuturan yang terdapat pada film tersebut. Baik, demikian presentasi proposal dari saya. Saya serahkan kepada pimpinan sidang. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Baik, berikutnya kami silakan Pak Dr. Hermanda ya. Ya, Baik, silakan. terima kasih Pak Dr. Elmistian. Oke, selamat untuk Bella Novitria Pasaribu. Model penyelesaian konflik melalui komedi. Ya. Model penyelesaian konflik. Nah, kalau lihat judul ini, berapa model penyelesaian konflik itu? Kalau penyelesaian konflik sendiri saya ada dua, Pak, destruktif dan konstruktif. Bukan, modelnya itu berapa? Ini kan model penyelesaian konflik atau penyelesaian konflik melalui komedi. Saya kalau model itu udah banyak. Iya. Model A, model B, model C. Nah, yang saya tanya itu model penyelesaian konflik itu ada berapa? Itu belum saya apa, Pak. Nah, kalau tidak begitu, ya penyelesaian konflik melalui Komedi. komedi. Kalau model itu udah ada gaya banyak gaya penyelesaiannya, gaya A, gaya B, gaya C. Nah, sekarang ini maka saya tanya tadi. Nah, kalau menurut saya nanti tanya lagi dengan pembimbing, penyelesaian konflik melalui komedi. Iya kan? Modelnya melalui komedi. Itu menurut saya penyelesaian konflik melalui komedi atau model komedi. Itu yang saya lihat ya pada film Cek Toko Sebelah karya Ernest Prakasa. Oke. Anda mengambil data dari Cek Toko Sebelah ya. Nah, yang Anda lihat penyelesaian konflik itu. Nah, oke. Ketika Anda melihat Cek Toko Sebelah itu, Anda harus memberikan argumentasi di latar belakang ada apa sih dengan Cek Toko Sebelah itu, apa kelebihan dari film ini. Nah, Anda mengambil dari filmkah data sekundernya atau nanti ada enggak novelnya yang diambil atau langsung filmnya? Langsung film. Berarti kan data primer Anda itu diambil dari film itu. Tidak ada kan. Kalau ayat-ayat cinta kan ada novel, ada filmnya. Ini tidak ada novel. Tidak ada novelnya langsung kepada filmnya. Oke, itu data primer Anda film itu. Nah, tadi Anda mengatakan ketika Anda mengambil Cek Toko Sebelah itu argumentasinya harus kuat di latar belakang. Ada apa itu? Sudut pandangnya dari apa Anda mengambil nanti? Ya, apakah sudut pandangnya kesastraan atau kebahasaan? Pasti ini kesastraan. Nah, itu harus dijelaskan di dalam latar belakang yang Anda buat ini. Itu yang belum tampak menurut saya. Baik, ini data yang Anda berikan. Gue itu mau dipromoin ke kantor Asia Tenggara. Masa gue tolak, emangnya gue gila? Ya, coba Anda berikan bagaimana analisis Anda nanti melalui komedi itu bisa menyelesaikan.
ini bisa dimunculkan di bagian atas, sejajarkan dengan karya Ernest-nya, jadi sejajarkan. Jadi jangan terpenggal karya Ernest tiba-tiba kekasannya di bawah. Nah, itu bisa diatur bagian ruler atasnya ya. Kemudian untuk bagian latar belakang pada halaman 2 ada redaksi alasan penulis memilih film. Nah, saran ibu gagasannya itu diungkap secara implisit saja. Nah, jadi jangan tertulis alasan penulis memilih topik ini, alasan memilih judul ini, nah, seperti itu. Implisit saja, tapi ketika orang paham, oh ternyata poin-poin ini adalah bagian alasan mengapa judul ini diambil, mengapa data ini diteliti, nah, seperti itu ya. Kemudian beberapa penulisan masih salah, halaman 3 di atas masih digabung ya. Kemudian untuk halaman 3 ke 4 ada penjelasan, ada 2 konflik di situ, konflik destruktif dan konflik konstruktif. Sebaiknya cara menuliskannya jangan per poin seperti menuliskan kajian teori, karena ini bagian latar belakang kan, tentu sebetulnya menggambarkan fenomena atau urgensi atau yang lebih tepatnya seperti apa sih gambaran konflik 2 konflik ini, seperti itu. Jangan cara menuliskannya saja ya, jangan seperti menulis kajian teori ada 1 kemudian 2 kemudian konjungsi antar kalimat namun tapi diletakkan di tengah, ini koma namun di bagian terakhir ya, bagian terakhir. Hati-hati jangan posisinya salah letak. Kemudian, nah justru seharusnya Bella lebih banyak membahas tentang yang di paragraf terakhir ini. Kedua, hasil penyelesaian konflik ini tergantung pada strategi yang dipakai. Kan karena ini mau penyelesaian konflik, nah seharusnya yang digambarkan dalam bagian latar belakang ini biasanya seperti apa sih penyelesaian yang dilakukan oleh pengarang, ya. Lebih banyak mengulas ke itu jadi cenderung ke fenomena jadinya kan. Berikutnya halaman 5. Definisi atau definisi? Definisi. Devi. Nah, sama ya, secara rinciannya Bella baru menuliskan model penyelesaian konflik adalah komedi, adalah film cek toko sebelah, adalah harapannya justru di bagian definisi operasional inilah Bella menuliskan ini kira-kira batasan untuk penelitian yang seperti apa, ya kan? Terkait dengan kajian apa, itu semuanya digambarkan dalam satu kalimat, jadi secara keseluruhan. Nah biasanya boleh dimulai dari penyelesaian konflik melalui komedi pada film bla 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 adalah, nah jangan pula didefinisikan lagi penyelesaian, jangan muncul lagi. Ya. Kemudian berikutnya, oh ya, ini sebetulnya mungkin sejalan dengan komentar Pak Dr. Demandel sebelumnya. Halaman 14, Bella sudah menuliskan jenis-jenis konfliknya apa, gitu ya. Ini akan dibahas tidak di hasil nanti? Yang konflik interindividu dibahas ya, dibahas. Jadi ada konflik interindividu, kemudian penyelesaiannya seperti apa, begitu? Iya. Ya kan? Nah, tetapi tidak ada penjelasan. Misalnya, akan ada data konflik interindividu, tapi tidak ada penjelasan bagaimana cara menyelesaikannya di konflik ini. Sama untuk konflik antar individu sampai ke antar organisasi sosial. Bella baru menjelaskan apa itu konflik interindividu, antar individu, baru itu. Belum mencantumkan bagaimana sih penyelesaiannya sebetulnya.
Kalau nggak tadi melalui yang komedi, nah seperti apa? Gitu ya. Kemudian, nah ini berkaitan dengan kerangka berpikir. Di halaman 17 kan, ada judul penyelesaian sosiologi penyelesaian konflik, kemudian ada konflik 1, 2, 3, 4 begitu ya. Nah seharusnya kan ini diramu. Ini yang mana nih penyelesaiannya? Mungkin apakah di bawahnya nanti ditambahkan yang pakai komedi tadi misalnya, ya kan? Jadi masih menggunakan komedi ya. Iya. Berarti tambah komedi. Di bagian panah bagian bawahnya setelah yang 4 ini. Oh. Kemudian Nah, itu ingin bertanya dulu tentang model ya, model penyelesaian konflik itu. Apakah teori tentang model penyelesaian konflik itu ada tidak? Di proposal saya belum ada. Enggak, ya. Teorinya. Oh, Teorinya teorinya. ada atau tidak? Teorinya sejauh yang saya cari ada. Nah, kalau ada itu kan artinya kan teori pokok ya. Nah, kalau itu memang ada, harusnya di bab 2 itu dimunculkan teori tentang model. Jadi kita mau melihat nanti model apa saja yang muncul. Nah, ini berhubungan juga dengan perumusan masalah, ya. Jadi rumusan masalahnya jangan apa saja konflik, seharusnya di sini penekanan adalah apa saja model penyelesaian konflik. Kan di sini judulnya model, tentu apa saja model bukan jenis. Nah, kalaupun ke apa saja konflik, nah nanti konflik yang mana yang mau di apakah pada bentuk konfliknya atau pada konflik destruktif atau pada sifatnya yang mana ya kan? Kan di teori dimunculkan gitu ya, ada konflik dari segi itu sifatnya mungkin ya. Nah, jadi harus ditetapkan dulu yang mana, apakah itu juga diteliti misalnya jenis konfliknya atau bentuk konflik gitu ya. Nah, itu mungkin jadi masalah satu. Kemudian dari masalah satu itu muncul bagaimana model penyelesaian dari konflik itu. Nah, itu bisa jadi masalah kedua, modelnya, ya. Nah, misalnya tadi dia dalam bentuk komedi, tapi kan penyelesaiannya pasti berbeda itu. Nah, itu yang akan ditemukan nantinya, itu gitu, ya. Jadi teorinya itu dulu yang disiapkan untuk membedah masalah itu. Kemudian ya teori, nah ini buat juga paragraf lah nanti ya, paragraf pengantar ya untuk masuk ke subbab baru gitu, jangan langsung penelitian relevan 1, 2 gitu ya. Adalah pengantar ya dari penulis belum sampai ke bagian. Kemudian nah, metodologi sudah tadi Bu Efrin. Daftar pustaka, ini daftar pustakanya nanti diperbaiki ya. Ini ada beberapa yang meragukan ini daftar pustakanya. Kusnadi, masalah kerjasama konflik dan kinerja Malang Garuda. Nah, ini apa maksudnya? Iya, itu kesalahan saya. Betul ya. Ya, ini ada juga. Sujono Sukanto, sosiologi satu pengantar Jakarta Raja Wali Press. Nah, Iya. ini seperti mengambil dari tulisan terus masuk. Kemudian penentukannya ya. Kalau dalam satu judul itu lebih dari 1 baris, itu kan nanti dirapatkan penelitiannya 1 spasi, ya. Beralih dari satu sumber ke sumber lainnya baru 1,5 spasi. Nah, ini banyak yang perlu diperbaiki ya pada daftar pustaka ini supaya tidak timbul pertanyaan orang gitu ya. Masuk Wahyudi itu. Ini dari jurnal. Nah, bagaimana penulisannya? Ini jurnalnya apakah online? Jurnal online. Nah, kan biasanya ditambahkan alamat apanya di situ? Iya. Ya. Alamat apa? Rumah atau apa? Alamat di mana saya? Kalau nggak paham nanti tanya Pak Zul Hafiz, ada ahlinya beliau. ada YouTube Pak Hafiz membahas ini. Ada, YouTube-nya ada. Ya. Saya rasa meskipun kita luring nih, nah, tapi bagusnya kalau supaya tak berbalik nanti bagus juga kampanye ini, masukan segala macamnya dalam bentuk
daring juga dikirim melalui di form gitu kan. Formnya ya. Kalau di form itu misalnya di print kan gampang deh kan. Kalau nanti 2 kali kita kerja. Baik, baik. Tidak, itu dulu Pak, baru kita bincang. Saya sudah selesai, salah. Nah, biar balik dia. Betul, saya sudah selesai. Saya untuk. Saya tutup aja Pak. Iya. Baik, terima kasih untuk masukannya berupa saran, Usulan sarannya. usulan saran dari Bapak Ibu dosen. Saya ucapkan terima kasih, akan saya perbaiki lagi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, maaf atas kesalahan yang kata-kata saya. Demikian, selamat siang. Siang.